Patri, Ya. gue punya isu yang menarik nih. Jadi kita ngomongin soal first jobber. Iya. Karena gini, keponakan gue ini tiba-tiba itu kemarin nanya ke gue gitu. Nih, aku dapat gajian. Buat apa ya gitu? Habis-habisin Gimana dong. menurut lu? Agak seri, Agak ngeri banget ngeri ya. jawabnya nih kayaknya. Nah, jadi ya jujur sih kalau pengalaman gue nih sebagai first jobber juga. Nah, menurut gue ada 2 tipe gitu. Yang pertama, ketika mereka memang ketika dapat gajian bingung karena terus mau dialin kemana nih, antara mereka dia nih termasuk yang sandwich generation, karena kan harus dialokasinya ke untuk orang tuanya lah, untuk adiknya, untuk kakaknya, buat ngebiayain lah sehingga habis. Yang kedua itu sifatnya konsumtif, karena mungkin ada dendam pribadi ya, dulu nggak sempet beli sesuatu yang mereka pengen gitu, begitu dapat gaji belilah, terus akhirnya habis deh gitu. Nah, menurut lu gimana, Mbak? Oke, ingat-ingat first jobber. Kebetulan saya nih bukan yang pertama kali kerja nih ya, udah sekian Kita lama mukanya ya. udah lama lah. Udah pindah-pindah nih kayaknya. Tapi ingat-ingat dulu waktu gajian aku tuh ingat banget saya gajian pertama itu waktu kuliah gitu kan. Biasalah dapat gaji kecil nggak gede gitu kan. Nah, waktu itu ya udah yang namanya anak kuliahan dapat gaji ya udah hedon ya kan. Asli. Beli-beli ya kan. Nah, beli baju lah gitu kan. Ini Jajan aliran yang kedua tadi, Iya, aliran yang kedua nih. Aliran Ya kedua. kan? Karena ngerasa yang ya buat apa sih, ya udahlah ya gitu kan, buat jajan aja, nambah-nambahin duit jajan gitu. Coba makin kesini gitu kan, bukan makin kesini, waktu lulus kuliah dan masuk ke perkantoran yang profesional lah ya gitu ya, lebih sadar sih kayaknya kalau cuman kayak gini-gini doang kayaknya ya udah habis di gini doang gitu loh ya kan. Enaknya diapain gitu. Nah, sempat bingung. Nah, kayaknya memang anak-anak yang baru-baru kerja ini ya kan, baru terima duit, daripada bingung, emang harus ngerti banget masalah keuangan. Ya kan, ngebaginya kayak gimana, mengelolanya lah intinya ya. Mengelolanya tuh kayak gimana gitu. Nah, kebetulan di sini ada Mbak Rista. Asik. Pas, yang cakep udah, banget. Bener, yang udah ada di tengah-tengah kita. Mungkin Mbak Rista bisa kasih penjelasan nih, Mbak. Kenapa teman-teman yang baru mulai kerja atau menerima gaji pertama lah, mereka tuh emang harus melek finansial ya, bahasanya gitu aja kali ya. Bahasanya gitu. sekarang melek finansial. Betul, gitu. Itu seberapa penting sih? Gitu? Seberapa penting ya. Tapi aku mau cerita dulu deh, ini kan tertarik gitu kan. Ini first jobber ini juga udah pernah. Berarti kita orang lama semua nih, jangan-jangan. Ini ketahuan ini. Oke. Kalau aku sama tadi, aku dapat pendapatan pertama kali itu adalah waktu kuliah gitu ya. Jadi aku bukan tipe anak kuliah yang pulang kampus, tapi berpikir gimana caranya cari cuan. Wah. Gitu ya. Nah, karena dulu tuh memang kuliahnya adalah anak jurnalistik nih ya kan, gitu. Jadi siaran radio nih dapat duit gitu. Kemudian juga jadi marketing dan akhirnya dapat duit. Nah, biasa mengalami hal yang ini. Sama berarti. Mungkin saya juga ternyata enggak dong ya kan. Aku mengalami hal yang ini juga, walaupun ibuku udah bilang, nah kalau dapat duit tuh jangan boros-boros, ditabung. Kalau waktu itu ibuku selalu bilang katanya beliin yang berkilau katanya gitu kan ya. Atau misalnya dimasukin dalam amplop kecil gitu kan ya. Nah, agak beda sama ibuku ya. Kalau ibuku ya udah terserah lu deh kayaknya gitu. Nah, jadi sama nih, ibuku tuh yang ngingetin jangan apa, tapi ya tetap tadi ya kan. Karena belum tahu mana kebutuhan, mana keinginan, jadi semua itu adalah keinginan. Dan biasanya tuh pertama kali kalau dapat duit tuh ngerasa kayaknya gila nih hebat. Udah puluhan tahun belajar, tiba-tiba dapetin duit, ya udah waktunya uangnya, belanja gitu kan. Gitu kan. Ya kan? Tiba-tiba punya duit punya segini uang gitu. banyak. Kita akhirnya gini, karena waktu itu masih kuliah, masih masa pencarian jati diri, ini perempuan harus bentuknya kayak gimana gitu ya kan. Akhirnya mulai belanja A, B, C, D gitu. Tapi sampai ngeliat gini, iya juga nih ya, kalau uang gak bisa habisin terus nggak punya uang gitu kan ya, mau ngapain? Capek aja kerja dari pagi sambil kuliah, tapi uangnya nggak ada gitu. Jadi ya balik lagi makannya di warteg lagi gitu kan ya gitu. Nah at the end gitu ya, dengan berjalannya waktu memang penting banget nih untuk ngatur keuangan. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita punya pendapatan pertama semua ya udah deh dihabisin aja, itu enggak gitu. Karena tadi kita harus punya mindset nggak selamanya uang itu hadir dalam kehidupan kita. Ini kayaknya gitu. agak dalam nih gitu kan ya. Karena tadi nggak semua uang itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena tadi uang itu akan datang kalau kita bergerak.
gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita tidak bergerak dan tidak melakukan sesuatu, artinya uang itu bisa hilang kapan aja gitu. Nah, artinya penting banget nih buat teman-teman yang first jobers gitu ya. Uangnya boleh nggak dinikmatin? Boleh dong. Masa iya sih nggak boleh nikmatin? Boleh nggak harus beli baju? Boleh dong, kasihan nanti yang jual baju nggak laku gimana kan gitu. Oke, nah tapi harus tahu porsinya. Jadi penting banget untuk kita mengatur keuangan karena tadi uang nggak selalu ada dalam pendapatan kita gitu atau dalam kehidupan kita setiap bulannya gitu. Jadi perlu diatur sebagai skala prioritasnya dalam wajib, butuh, dan ingin. Ya kan inginnya masih ada nih. Wajib, butuh, dan ingin. Ya, WBI, wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban dulu, apa nih kewajibannya? 1, kita buat yang namanya nabung. Kita bikin bangun keamanan keuangan. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita nggak punya pendapatan dan harus mencari pekerjaan baru, paling nggak kita masih bisa bertahan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, jadi harus punya dulu untuk nabung, untuk dia bangun keamanan keuangan gitu ya. Nah, kemudian boleh nggak ngasih orang tua? Ya iya kali, masa nggak ngasih orang tua ya kan? Bisa juga berbagi buat orang yang membutuhin biar rezekinya makin lancar gitu kan. Nah, kemudian untuk apa lagi sih Riz gitu ya? Tadi buat kebutuhan hidupnya misalnya untuk makan di kantor, kemudian transportasi, biaya pulsa dan lain-lain itu juga perlu dianggarin gitu ya. Nah, kemudian ada juga buat keinginan yang tadi ngopi cantik di mana kita hari ini? Ya nggak boleh kebalik berarti ya. Kalau kebalik kan WIB jadinya. Nggak boleh berarti. Nggak boleh. Jadi wajib, butuh, inginnya di belakang gitu. Nah, porsinya balikin lagi sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua gitu kan ya. Sesuai dengan ada nggak kita tanggungan? Karena nggak nutup kemungkinan first jobers tadi di golongan yang pertama sandwich generation, ya kan? Dia nggak bisa nih punya keinginan. Kenapa? Karena semuanya jadi kewajiban sama kebutuhan. Gitu. Nah, jadi artinya ada 2 porsi yang berbeda dalam pola pengaturannya gitu. Jadi apapun ada di porsi 1 atau porsi 2 tetap harus melakukan namanya penganggaran keuangan. Gitu. Penting banget pokoknya. Nah, cuman kalau ngomong idealnya nggak kita pinggirkan dulu sandwich generation gitu kan. Minimalnya berapa sih, Mbak? Persentase minimalnya untuk menabung dulu deh gitu ya kan. Untuk nabung dulu ya. Jadi karena tadi kita first jobers itu harus membangun yang namanya keamanan keuangan gitu ya. Tadi harus punya nabung dulu, punya dana darurat dulu gitu kan ya. Kemudian jangan lupa utangnya juga diatur, kemudian budgetnya juga nggak minus tiap bulan. Nah, berapa sih porsinya balik lagi. Kenapa? Karena porsi seseorang itu beda-beda. Kita punya pendapatan yang beda. Ya, kita punya tanggungan yang berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga kita punya keinginan dan tujuan keuangannya juga beda-beda gitu. Jadi ada orang yang ternyata gaya hidupnya nggak terlalu kayak kita tadi belanja terus gitu kan ya. Kayak yang sebelah ini ya. Irit banget ya kan. Kayaknya 1 juta aja cukup ya, artinya bisa jadi ini dia bisa nabung dari 80% pendapatannya. Gitu, karena dia tahu kondisinya bahwa aku udah punya tujuan keuangan. Hidup aku cuma 20% aja, aku buat nabungnya 80%. Ada nggak? Ada. Gitu. Kemudian ada misalnya aku harus balance ya antara kebutuhan, keinginan sama kewajiban, dibikin deh misalnya 30 20 50. Jadi keinginan aku ada di 20, kemudian ada kebutuhan aku di 50 gitu kan ya. Kemudian 30-nya adalah dari buat kebutuhan gitu. Nah, jadi porsinya beda-beda tergantung dari kenyamanan kita masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibedain. Misalnya kamu first jobers ya harus nabung 50%. 50% itu dibagi lagi 30 buat kebutuhan, 20-nya buat kewajiban gitu. Nggak bisa digituin gitu. Berarti memang harus bikin wishlist. Yes, betul. Kita punya ini ya, apa ya namanya? Kalau bahasa perencanaan. Budgeting. Iya, tadi kalau bahasa gue coret-coretan. Berarti sebelum ke situ koreksi diri dulu kali ya. Artinya ketika mereka first jobber dapat gaji, kemudian ya mereka harus cek dulu nih. Gaji gue segini, gue ada dikeluarin kemana aja nih gitu, berapa persen nih gue masih mampu nih, karena mungkin untuk di awal keinginan itu jadi porsi yang ya sisa lah ya kali ya, karena kan tadi WBI tadi kan gitu. Nah terus kalau ngomongin soal menabung tadi Mbak, artinya yang diwajibkan, wajib menabung. Nah sebenarnya kalau di menabung ini tuh kita kan punya besar-besarannya tergantung. Nah namanya menabung ini kan kadang-kadang ada yang nabungnya misalnya di perbankan, ada yang nabungnya konvensional. Nah ini bisa kasih referensi nggak, maksudnya
saat ini nih, apalagi kan gen ya kalau first jobber sekarang kelihatannya kan Gen Z semua nih, ya, yang kayaknya keinginannya tuh tinggi banget gitu. Nah ini dipatok di mana nih Mbak yang istilahnya bisa bermanfaat buat mereka nih? Oke, jadi kenapa sih dia harus nabung juga gitu ya? Kenapa tadi penting banget menganggarkan adalah menabung ini adalah proses untuk membuat seseorang jadi lebih disiplin. Jadi sebenarnya konsep menabung itu berapapun bisa aja ditabung. Yang penting tadi dia nyaman, dia bisa konsisten, dia bisa disiplin, dan dia nggak ngerasa diberatin gitu. Ya harus nabung ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain deh. Enggak, jadi harus dibikin lebih nyaman. Nah, tadi porsinya adalah untuk menabung tadi bebas gitu ya, bisa 20%, 30% tergantung dari kebutuhannya. Nah, pertanyaannya lagi adalah tadi kita tuh nggak bisa ngebeda-bedain, oh nabungnya di sini ya, ini di sini ya, ini di sini ya. Yang tadi, yang pertama adalah disesuaikan dulu. Tujuannya nabung untuk apa dulu? Jadi lebih jelas nih tempatnya, rumahnya gitu ya, pada saat dia naruh duitnya jelas nih gitu. Oke, misalnya Riz, aku nabung karena aku belum terlalu paham dengan investasi dan takut segala macam. Ya udah, yuk di sini ada perbankan, mulai bisa nabung. Nabungnya dari mana? Mulai dari yang tabungan biasa aja nih gitu kan ya. Nah, tapi bisa modelnya dengan auto debit nih, jadi lebih disiplin. Oke. Nah, Fitur lah ya. Yes, betul. Nah, nanti kalau misalnya uangnya udah banyak, bisa pindah ya kemana, ke deposito misalnya gitu ya. Jadi kan lebih bunganya lebih gede lagi nih gitu. Tapi dia udah terbentuk dulu nih, kedisiplinannya udah kebentuk, kemudian mindsetnya udah kebentuk. Jadi dia udah punya motivasi pelan-pelan. Oh iya ya, kalau aku rutin nabung 100.000 setahun udah 1.200.000. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ditingkatin lagi, jajannya aku kurangin 200.000 udah 2.400.000 gitu. Nah, ini dulu yang kita ambil gitu. Jadi kalau untuk nabung di bank manapun bebas-bebas aja gitu ya. Tapi harus tahu dulu tujuannya mau ngapain gitu. Nah, Gen Z ini kan menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin tadi tuh sempat kepikiran, ini gara-gara ponakan sih sebenarnya. Karena ini keponakan apa pengalaman pribadi ya? Keponakan, karena mereka karena ponakanku tuh baru dapat gaji, jadi kan ibaratnya mereka baru kerja, jadi kayak Gen Z banget lah gaya-gayanya gitu. Jadi sempat ada tren dari dia itu ngomongin soal, aduh, kayaknya dapat gaji pengen healing deh. Loh, ini healing mau kemana nih gitu. Anak-anak sekarang kan kayak healing ya traveling gitu. Nah, ini kan berarti udah masuk ke keinginan nih gitu. Nah, ini gimana sih Mbak? Gimana ngaturnya ya? Artinya mereka mungkin itu udah menjadi impian juga. Nah, tapi mereka juga di satu sisi mereka harus melek finansial yang harus menerapkan WBI tadi. Gitu. Itu gimana tuh caranya? Ini kalau udah ngomongin hiburan, aku juga pengen hiburan. Pengen liburan ya. Gitu. Butuh banget Gen Z. Bukan keinginan lagi, mungkin udah kewajiban. Itu akan masuk ke kebutuhan. Keinginan. Saya masuk ke kebutuhan ya. Traveling ya, untuk menjaga kewarasan saat ini. Kayaknya gitu. Nah, untuk kita yang baru-baru bekerja, ini tuh kita mesti pastiin dulu gitu kan ya. Traveling boleh, jalan-jalan boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi pastikan dengan kondisi keuangan kita saat ini udah ada dananya belum gitu kan ya. Oke, kalau misalnya belum ada dananya, udah balik lagi lah. Kita bikin budgetingnya dulu. Oke, dari pendapatan setiap bulan berapa persen, misalnya tadi Riz kayaknya cuma 10%. Oke, nggak apa-apa. Misalnya pendapatannya 5 juta nih misalnya saat ini. Berarti kalau 10%-nya kan adalah 500.000 ya. Oke, ditabung 500.000. Oke, kapan mau jalan-jalannya? Dibuat dulu nih, ya kan? Jadi biar lebih clear lagi. Kapan mau jalan-jalannya? Oh, 12 bulan kemudian. Oke, berarti kalau 500.000 tiap bulan, berarti kan dia ada 6 juta. Oke, nah dari 6 juta ini baru dibikin gitu kan ya. Mau liburannya kemana yang sesuai dengan si 6 juta tadi gitu. Bukannya gini ya, kayaknya aku mau ke Taiwan. Nah, kebetulan ada diskon tiket pesawat. Lumayan nih ya kan, cuma 2,5. Udah belilah pakai kartu kredit dulu ya kan. Pinjam punya bokap ya kan. Enggak gitu ya. Enggak gitu nggak bisa, konsepnya. Ya kan? Jadi tetap misalnya tadi ini ada salah satu cara juga nih. Misalnya tadi, oh aku mau jalan-jalan 12 bulan kemudian aku punya uang 6 juta. Nah, dari sini bisa juga nih tadi baru kebentuk misalnya 1 juta. Kemudian udah hunting dulu nih tiketnya. Nah, jadi harus ada tips and triknya juga nih gitu ya. Jadi hunting tiketnya dari jauh-jauh hari karena udah pasti banyak promo. Buat berangkatnya nanti tahun depan gitu ya. Nah, kemudian tadi setelah destinasinya ditentuin, kemudian cari tiketnya, kemudian kita mulai lagi nih menghitung gitu ya. Akomodasinya nanti gimana, makannya gimana, kemudian oleh-olehnya bawa oleh-oleh atau enggak gitu ya. Kemudian kita mau perginya nanti backpackeran atau mau luxury nih. Ya kan? Terus mau perginya nanti yang modelnya dari low season atau lagi high season nih gitu ya. Mau perginya weekday atau mau perginya pada saat holiday.
Nah ini juga kan menentukan gitu. Oke, ambillah karena kita first jobbers, pendapatan kita masih terbatas. Oke, yuk kita ambilnya misalnya yang deket-deket aja dulu deh, Riz gitu. Oke, mau kemana? Oh, Labuan Bajo, Riz gitu. Oke, misalnya bisa saving 500.000 setahun 6 juta. Oke, dari situ kita list gimana caranya 6 juta aku nyampe tuh ke Labuan Bajo. Mulai deh kapan perginya, cek dulu ya jadwal yang kerjaannya bisa cuti apa enggak. Ya kan, itu lebih penting. Ya, bisa cuti apa enggak. Terus dari cuti itu bisa berapa lama? Apakah waktunya misalnya hanya 2 atau 3 hari atau bisa berminggu-minggu. Nah, ini juga menentukan loh budgetnya tadi gitu. Oke, kita perginya paling cuma 3-4 hari deh. Oke, 6 juta cukup enggak? Oke, yuk kita cari tiketnya. Hunting tiketnya. Kemudian nanti di sana kalau kita perginya backpackeran, oke, nanti kita cari penginapan yang misalnya ada zaman sekarang ada yang misal 100.000, 200.000, 300.000 kan banyak gitu ya. Kemudian nanti destinasi wisatanya kita udah kemana? Udah di list dulu nih. Berarti Gitu. sebenarnya kegiatan itinerary ini tuh kegiatan yang menarik untuk bagian dari financial planner ya gitu. Betul. Karena kan kita bikin itinerary dari bikin awal budgetnya loh. dari Iya, awal dari ya. awal. Betul. Walaupun Jadi dari awal. berangkatnya masih jauh, sebenarnya mereka udah ngelakuin kan, Yes. jadi sesuatu yang kayaknya menarik gitu Nah, kan. biasanya ketika kita udah punya tujuan dan udah tahu nih targetnya kapan, ini tuh menjadi kayak apa ya, kayak alarm buat kita. Gitu. Oke, nggak boleh jajan banyak-banyak kan ada Labuan Bajo nanti. Iya kan? Jadi kayak alarm. Oke, nanti teman ngajak, ngopi yuk. Enggak. Jangan uangnya mau ditabung. Nah, jadi biasanya kalau kita udah punya tujuan yang pasti, kita udah bisa ngerem diri kita untuk melakukan atau apa ya, membuat uang kita tuh jadi nggak dihambur-hamburin gitu. Karena uangnya udah tahu pos-posnya mau kemana. Nah, jadi sebenarnya ini juga salah satu cara untuk membuat kita jadi lebih paham kondisi keuangan loh sebenarnya. Dengan menentukan tujuan tadi. Dengan punya tujuan keuangan. Salah satunya adalah liburan. Aku aja udah nganggarin kok ini, udah mulai menghunting loh. Ini padahal masih awal tahun Ya, tapi itu jadi waktu yang bagus loh awal tahun untuk budgeting. Gitu. Bener nggak sih? Betul. Karena nanti itu ada di bulan ketiga, bulan keempat biasanya itu para travel itu gitu kan ya. Udah mulai kasih promo-promo. Nah, itu juga penting loh untuk kita tahu gitu ya, ada yang diskon enggak gitu kan ya. Kemudian nanti boleh pakai kartu kredit tapi nanti untuk misalnya makannya ada yang buy one get one dan lain-lain. Nah, ini kan juga untuk menghemat budget nih. Gitu. Tapi pastikan pada saat kita menggunakan apapun itu pembayarannya yang bukan uang cash, pastikan kita tahu waktu kapan membayarnya dan uangnya ada. Dan resikonya. Resikonya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ngomongin Gen Z, jangan Gen Z doang deh. Kita Kita, milenial ya. Kok milenial nggak tahu ya. Ya, anggaplah milenial sama lah. Ya milenial. Kadang-kadang, oke kita mau kemana nih? Katakanlah Labuan Bajo. Ya oke, Labuan Bajo bulan 6 ya gitu, atau bulan 8 ya gitu. Tapi ada dong teman-teman di sekitar kita nih, ngopi lah yuk gitu kan. Ada kerumbol ini enak tuh di sana gitu kan. Distraksi itu nih ya. Iya. Ada itu bebek enak di sana gitu kan. Lama banget nih gak ngopi ya ketemu. Nah, sometimes kan ada kadang-kadang ya kita cheating. Mau gak mau tuh kayak udah deh dipakai dulu deh. Ntar balikin lagi. Nah, itu gimana tuh? Sometimes kan kita kebanyakan cheating ngembalikinnya jarang. Iya, ngembalikinnya jarang. Enaknya gimana? Jadi kalau memang punya tujuan itu, apakah tabungan ini lebih baik mungkin milih fitur yang ada di kunci atau yang punya jatuh tempo gitu loh, atau di plot atau gimana? Gitu. Nah sebenarnya ini tuh bisa aja nggak terjadi loh gitu. Kenapa? Kalau kita menganggarkan keuangan kita tuh dari awal udah satu uangnya pendapatannya tiap bulan misalnya 5 juta buat kemana aja? Oke, buat sedekah, kemudian buat ngasih orang tua, buat misalnya makan di kantor gitu kan ya. Kemudian ada budget buat main sama teman. Ya kan kemudian ada budget buat nabung di awal tadi gitu ya, harusnya tabungan kita nggak terganggu. Yang terganggu adalah ketika kita tidak menganggarkannya, gitu, nggak menganggarkan main dengan teman, nggak menganggarkan beli baju, nggak menganggarkan kalau ada misalnya ada yang diskon-diskon dan lain-lain gitu. Harusnya tetap dianggarin. Masalahnya kepake apa nggak kepake, uangnya ada, gitu. Jadi banyak orang tuh, yaudah aku bisa nabung nih 50% misalnya. Oke, besok ngajak ada keromboloni lagi viral gitu ya. Terus aku nabungnya jadi 40% karena 10%-nya aku buat belanja gitu. Besoknya lagi nawarin lagi ada baju nih di sana bagus keren banget. Kita beli lagi nih. Jadi nabungnya 30%. Seharusnya kalau kita menganggarkannya dari awal kita udah tahu nih. Oke, ini buat budget main. Oh, ini buat beli ini. Oke, nabung aku cuma 30%. 30% ini jangan diganggu gugat. Gitu. Kenapa? Karena budget main tadi udah ada. Budget beli yang viral-viral udah ada. Berarti konteksnya menabung ini
Iya, jangan ibaratnya satu kantong nih, kantongnya tapi menabung kantongnya harus banyak nih gitu. Iya. Jadi biar ada batasan gitu ya. Iya. Jadi maksud aku gini, artinya pada saat membuat anggaran itu teman-teman udah pasti nih, oke buat main anggarannya udah ada, budgetnya udah ada. Oh buat misalnya liburan yang tiap minggu, oh budgetnya juga udah ada gitu. Sedangkan ini liburan untuk yang jangkanya panjang gitu kan ya, 1 tahun gitu kan ya. Kalau ini kan misalnya setiap minggu udah ada nih buat main sama teman. Jadi benar-benar yang ini tuh jangan diganggu gitu. Jadi setiap bulannya itu aman, tapi tabungan kita juga aman. Gitu. Ini baru ngomongin liburan di Indonesia aja. Gimana kalau liburannya mau keluar negeri? Wah itu itinerary-nya lebih panjang gitu ya. Udah nggak boleh diganggu gugat. Itu berarti akan lebih banyak financial planning yang harus direncanakan dong, Mbak. Artinya kalau kita ya ibaratnya kan namanya juga keluar negeri ya, akan lebih jauh dan lebih persiapannya harus lebih makin matang nih. Lebih matang gitu. lagi. Travelingnya lebih expert nih kayaknya nih. Itu ada dibanding dengan yang di dalam negeri, apa hal yang bisa ditambah nih, Mbak? Oke, ya kalau misalnya kita mau keluar negeri itu kan satu buat orang yang baru perjalanan ke luar negeri, kadang-kadang kan dia juga nggak tahu ya ini nanti kemana. Jadi ada 2 pilihannya, mau jalannya sendiri atau mau jalannya bareng-bareng. Jadi pakai travel agency atau yang lain gitu ya. Nah kemudian yang mesti dipastikan lagi adalah dananya. Oke, kalau misalnya dia pergi sendiri kan plus minus, dia bisa backpackeran segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pakai travel kan otomatis biayanya juga berapa kali lipat gitu kan ya, yang dia harus keluarkan. Nah, kemudian caranya nih untuk kita mempersiapkan nih pertanyaannya Riz gitu. Contoh, Riz tahun depan aku mau ke Jepang, butuhnya adalah misalnya 50 juta. Oke, kita cek dulu kondisi keuangan kita. Berapa yang bisa kita tabung yang benar-benar bisa kita gunakan untuk ke Jepang. Jadi ini jangan diganggu gugat lagi. Jadi kalau ada keromboloni viral lagi, ini gak keganggu. Ya, karena keromboloninya udah ada dianggarin satunya gitu ya. Oke, nah jadi kelihatan nih pada saat di sini ada 2 nih tekniknya. Oke, karena kita mau perginya adalah jangka waktunya 12 bulan gitu ya. Kita nggak bisa hanya menaruh dalam satu keranjang aja. Kan kita juga pengen uangnya bertumbuh tapi juga aman gitu kan ya. Oke, yuk kita masukin misalnya ada dalam 12 bulan kan ada kan deposito yang misalnya 1 tahun ada gitu kan ya. Yang kedua misalnya Riz aku maunya ada di tabungan dulu deh, takutnya nanti dalam perjalanan aku harus bayar tiket nih gitu kan ya. Gitu kan ada yang tiketnya. Ya kan harus bayar tiket. Ya udah berarti ada di tabungan biasa. Oke, Riz tapi kalau misalnya aku tuh mau ke daerah sana kan lebih murah nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kekurangan duit di sana itu kan perbedaan kursnya juga lumayan ya kan. Ternyata nggak kehitung, ternyata ngurangin A B C D. Ada juga nih dimulai kita membeli kayak modelnya kayak falasnya nih. Ya gitu disiapin nih sesuai dengan negara tujuan maunya apa gitu. Jadi ada macam-macamnya nih Mbak gitu. Jadi kita jadi lebih siap gitu. Lebih siap ya. Berarti balik lagi ke tujuannya nih. Kita mau pakai falas itu ya kita harus tahu tujuannya karena kan kita mau tuker itu tadi ya. Betul. Gitu. Kembali ke tujuan supaya makin terperinci lagi sebenarnya gitu ya. Karena kalau berdasarkan pengalaman gitu ya, terus kekurangan nih aku waktu itu pergi nih jalan-jalan sama anak-anak itu kekurangan, terus ngambil ya ini beda kursnya lumayan banget sih gitu kan ya. Terus pindah ke yang ini, ya kok sama lagi lebih mahal. Kita kan hitung-hitungan ya kan tadi harusnya kayak gini nih bisa beli A, B, C, D. Bisa beli tambah ramen sebenarnya makan siang di sana gitu ya. Tapi mungkin ini ya sebelum menentukan kapan liburan kayaknya kalau balik lagi di awal gitu bikin financial planner lah untuk first jobber ini kayaknya di bulan pertama harus di-review lagi bulan kedua, bulan ketiga sebelum menentukan kalau kita ini emang sanggup untuk liburan nggak sih gitu. Bener nggak sih Mbak untuk mereview ini kayaknya ada yang kurang deh porsinya di sini gitu. Betul. Kayak jadi gitu ya? kan sebenarnya kita tuh buat budgeting kayak kita perusahaan deh. Kita punya budget awal nih gitu kan ya. Budget awalnya berapa? Kita bikin nih skemanya. Di Januari udah punya skema 2024 gitu kan ya. Oke. Ya kan? Punya pendapatannya sekian dikeluarin ABCD. Tapi dalam perjalanan waktu misalnya di bulan kedua gitu ya. Ya budget aku tuh tadi nabungnya 3 juta. Tapi ternyata ada pengeluaran yang ternyata aku belum anggarin. Oh ada pengeluaran tak terduga. Misalnya harus ngasih orang tua atau ada aku harus sekolah lagi. Atau misalnya harus pindah kos dan lain-lain. Oke. Oh tadi nabungnya tadi 3 juta jadi cuma 2 jutaan. Gitu. Ya nggak apa-apa di review, artinya kita mesti cek lagi nih dalam perjalanan misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan gitu, benar nggak sih kita mau ke sana gitu, atau jangan-jangan dalam perjalanannya budget kita nggak cukup ke sana gitu, mau gimana caranya, tapi kan kita udah pesen tiket miris gitu, ya udah mau nggak mau nambah pendapatan dong. Betul.
out your financial solution. Trust Bank. Give the best to you. Trust Bank. Make a better future with Trust Bank. Ya kan, jangan sampai itu Jepang jadi nggak baik. Soalnya tiketnya nggak bisa reschedule ya. Nggak bisa reschedule gitu. Makanya Iya. tadi pada saat kita membuat ujian keuangan, kalau kita kelihatan bahwa oh kayaknya nih kurang nih, tapi tetap aku harus ke sana. Ya udah mau nggak mau harus nambah pendapatan. Nah lihat peluang apa yang bisa kita kerjain setiap bulannya. Gitu. Tapi kita hitung nih kekurangannya berapa. Jadi pada saat mencari pekerjaan atau tambahan pekerjaan, udah bisa disesuaikan dengan kira-kira aku harus dapatnya berapa. Biar Jepang aku bisa terwujud misalnya gitu. Berarti yang kalau secara timeline yang apa ya absahnya ya gitu, apakah emang review financial planningnya itu per tiap bulan atau ya sebenarnya emang ya udah based on distraksi aja Mbak gitu. Oke. Nah kalau untuk review ini based on pengalaman aku sendiri, aku reviewnya adalah tiap bulan. Oke. Gitu. Ya misalnya ini kita gajian tanggal 25. Dalam perjalanan gitu ya. Biasanya di pertengahan bulan aja kita udah uangnya kok tinggal segini. Iya. Ini harus direview nih gitu. Betul. Ya, tapi kan kalau tadi udah dianggarin, budget untuk liburan kan udah ditaruh di awal. Ya kan udah wajib nih nabung nih gitu ya kan gitu. Jadi yang kita review adalah bagaimana nih pengeluaran kebutuhan kita setiap bulannya. Gitu. Jadi nge-reviewnya boleh per minggu, boleh juga per bulan, tergantung. Kalau kita udah terbiasa melakukan budgeting dan udah tahu pengeluaran kita setiap bulan rutinnya kemana, maka reviewnya hanya setiap bulan aja gitu pada saat gajian. Oke, tapi kalau misalnya kita masih pemula nih melakukan anggaran, kayaknya boleh deh reviewnya setiap minggu. Setiap minggu ya. Gitu, biar sadar nih. Biar sadar. Ya kan? Kemarin beli kopi apa ya gitu kok udah segini ya. Bener, kadang-kadang kalau kita habis belanja gitu kan lihat tagihan kok kayaknya belanjaan gue banyak banget sih ya kan apa aja. Oh iya ini banyak ya ternyata kayaknya. Kok habis? Oh iya kemarin ini gitu. Apalagi kita ngerasa saat ini kayaknya uang 100.000 itu kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Kan kita 100 tuh udah sejuta loh kita keluar loh gitu. Nah itu sih. Jadi memang penting banget awalnya adalah kalau kita mau melakukan apapun, membuat anggaran apapun, tetap harus dicek dulu kondisi keuangan kita, pondasinya ada di mana, kondisinya seperti apa gitu ya. Baru kita bisa melangkah gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kondisi keuangan kita, gimana kita mau melangkah? Benar. Ya kan, Iya. gitu sama nih, ya kan, kayak kita mau cari jodoh, ya kan, ya kan. Kalau kita nggak ngelangkah, jodoh juga nggak ada yang datang nanti ya kan. Iya. Tapi pernah ada pengalaman nggak Mbak? Artinya terkait dengan first jobber nih. Nah kalau mungkin tadi saya sendiri dulu ya gitu, mungkin belum melek nih gitu. Artinya ya udah karena ada rasa dendam dulu nggak pernah kebeli gitu kan. Terus akhirnya ya udah beli dulu lah gitu. Taunya begitu tahu melek, ya kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa harus beli ini akhirnya cuma dipajang doang ya gitu? Kenapa nggak dini? Nah kalau pengalaman Mbak Risa sendiri? Aku tuh banyak banget nanganin klien-kliennya first jobbers itu sama. Ya jadi nggak perlu ini deh. Kayaknya hampir semua orang mengalami yang sama. Either aku tuh menjadi perencana keuangan kan juga gitu kan ya. Gitu begitu punya duit jajan mulu gitu ya nggak apa-apa, itu hal yang lumrah. Cuman kita harus terus harus cepet sadar. Cepet sadar gitu ya, mau sampai kapan kayak gini gitu kan ya. Pada saat nanti kita nggak punya duit agak sedikit repot nantinya, apalagi gitu ya pada saat kita punya uang tuh kayak ngerasa punya mindset yang menggampangkan. Udah gampang tanggal 25 gajian lagi, udah gampang tanggal 28 gajian lagi. Nah kalau kita udah punya mindset yang menggampangkan ini, gampang juga loh kita jadi lebih menghabur-haburkan uang, lebih konsumtif lagi gitu kan ya. Kemudian yang at the end ketika semua kebutuhannya nggak bisa terpenuhi dengan uang yang ada, malah nanti bisa kejebak-jebak utang gitu. Itu agak serem sih, ya agak kan? serem kejebak-kejebak itu. Nah gitu, apalagi saat ini tuh ya sosial media lah ya. Semua bagus-bagus yang kadang-kadang butuh validasi. Habis itu FOMO, yang lain pada kesana gitu. Nah itu sih, jadi kuncinya adalah yuk segera deh tetap walaupun kita first jobbers gitu ya, berapapun pendapatannya tetap harus direncanakan. Karena tadi hidup kita tuh punya tujuan. Baik itu tujuan yang jangka pendek, menengah atau jangka panjang, tetap aja harus dianggarin. Dan berapapun itu pendapatannya, mau di bawah UMR, di atas UMR, 2-3 kali UMR tetap aja. Karena kalau misalnya kita nggak dianggarin, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Ya kan, kalau kurangnya lebih positif terus cari tambahan pendapatan gitu ya. Tapi kalau kurangnya jadi ngutang sana ngutang sini kan jadi lebih repot nanti. Gitu. Berarti financial planning untuk first jobber ini bisa dibilang tuh sebenarnya latihan skill untuk ini kali ya Mbak ya. Maksudnya supaya kedepannya secara nggak langsung kita melakukan itu gitu. Iya.
Oke. Penting banget itu kan ya. Penting banget sebenarnya sih, bukan hanya untuk first jobbers aja ya, pada saat masih SMA juga bisa ngatur duit sebenarnya gitu. Oh malah ya. jadi justru malah sebelum first jobber Iya, harusnya sebelum ya. first jobbers harus ngatur duitnya. Soalnya kan ini kita dikasih uang saku. Iya, ya kan? benar. Mingguan kayak ya Hmm. kayak saya lah dulu Iya. ya gitu, kasih duit mingguan. Tapi Ah. saya jangan dicontoh, saya contoh buruk. Maaf nih. Ya kayaknya kan? dulu bilangnya udah ya ini seminggu gitu, Tapi ini buat ternyata ini. tidak. Iya. 2 hari udah minta lagi. Iya, Ma. iya. Nah ini sama aja sebenarnya ya. Jadi untuk first jobbers tuh ini adalah latihan di awal ketika kita punya pendapatan gimana caranya kita mengelola keuangan kita sendiri gitu ya. Kemana uang yang biasanya kita dikasih orang tua gitu ya, ini kita dapetin duitnya dengan keringat kita sendiri Keringat, gitu oke. kan ya. Nah jadi gimana caranya uang ini tuh bisa kita jaga, kita kelola, kita kembangin agar tujuan keuangan kita bisa terwujud semuanya. Oh, oke. Gitu. Nah, berarti kalau kita ngomongin tips and tricks nih, tadi kan kita udah ngomongin financial planning, kemudian kita mau going to tujuannya traveling. Ya. Nah, ini kan tadi udah ada tips sedikit-sedikit tips nih dari Mbak Ristani. Kalau misalnya dirangkum nih, kadang-kadang kalau ngomongin anak sekarang tuh pengennya di 1 menit Sesaat. udah jelas gitu loh. Ya. Nah, ini kita coba rangkum nih. Tips dan triknya itu sebenarnya dari mana dulu, Mbak? Oke, tips dan triknya adalah kalau kita mau buat liburan adalah satu, cek dulu kondisi keuangan kita. Kalau Oke. di dalam dunia keuangan namanya financial check up. Biar tahu dulu, oke, punya pendapatannya berapa. Oke, dikeluarinnya kemana aja. Berapa porsi kita bisa nabung tiap bulan tadi Ya, gitu ya. Apakah 10%, 20%, atau 30%. Oke, misalnya gini. Riz, aku punya pendapatan tadi 5 juta. Aku pengen nabungnya adalah 20%, artinya kan 1 juta. Oke, 1 juta ini udah ketahuan nih. Oke, next adalah karena kita mau jalan-jalan, tentuin mau kemana jalan-jalan. Oke, apakah di dalam negeri aja atau di luar negeri aja. Oke, ingat loh, kalau kita nabungnya 1 juta, setahun 12 juta loh. Oke, 12 juta ini mau kemana? Gitu. Kalaupun mau keluar negeri, negara mana nih yang cukup dengan 12 juta? Baru deh hunting. Misalnya kalau mau keluar negeri, negaranya mana gitu ya. Mulai dari tiketnya, kemudian nanti tidurnya di mana, makannya seperti apa, transportasinya seperti apa. Nah, ini juga kita harus perhatiin. Nanti mau perginya dengan pesawat yang seperti apa. Mau perginya tadi gerek koper apa pakai backpackeran. Ya kan? Pengaruh juga. Kemudian nanti mau perginya gitu ya, ini dari hari kerja atau di hari libur. Oke, pada saat liburan atau yang high season atau yang lagi low season nih. Gitu. Nah, ini juga ada tips and triknya gitu kan ya. Nah, ini juga harus ditentuin dulu dari awal. Nah, dari situ baru deh ditentuin. Oke, udah ditentuin itinerary-nya, kelihatan anggarannya sekian X% gitu kan ya. Totalnya buat liburan ke luar negeri atau ke dalam Indonesia aja. Oke, mulai nih. 1 juta mau ditaruh di mana? Oke. Tentuin mau ditabung di mana. Oke, tabungan biasa aja deh gitu. Oke, karena belum terlalu paham dengan yang lain-lain. Oke, nggak masalah. Oke, Riz, mau di deposito aja, ya nggak apa-apa. Cari yang masanya waktunya 1 tahun. Ingat karena tadi jangka kita 1 tahun. Oke. Nah, beda cerita ketika kita mau, Riz, aku mau liburannya ke luar negeri. Oke, biar tadi nggak kendala kayak aku, ya kursnya mahal banget gitu kan ya. Biar nggak ada rugi di antara kita gitu ya. Boleh tadi dibagi 2 misalnya. 500-nya misalnya di tabungan biasa, 500-nya misalnya dalam bentuk mata uang asing atau falas tadi gitu kan ya. Biar nanti pada saat di sana kita nggak kesusahan. Artinya kita udah siap. Nah, kemudian siap mental. Ya kan? Ini kayaknya penting banget. Ini penting banget loh, ya kan? Pada saat kita jalan-jalan, otomatis kita itu punya kebiasaan yang berbeda dari setiap daerah, baik di dalam maupun di luar. Ada baiknya cari tahu dulu nih tempat-tempat yang akan kita kunjungi itu kebiasaannya seperti apa. Kan biasanya makanannya nanti di mana ya, enaknya apa ya? Nah itu kita udah bisa cari tuh. Gitu. Nah, berarti kalau ngomongin soal tantangan bagi para first jobber nih, ketika mereka harus merencanakan, kemudian mereka harus membuat tujuan, tantangan terbesar apa yang sebenarnya mereka harus hindari? Oke, tantangan terbesarnya sebenarnya yang harus dihindarin adalah jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan tergoda dengan promo-promo yang kayaknya lagi nggak sesuai dengan keuangan kita gitu ya. Strict to the point dengan tujuannya mau ngapain, gitu ya kan? Itu sih kalau dari aku ya. Dan tantangan terbesarnya adalah kadang-kadang bilang, tantangannya apa sih kok nggak bisa jalan-jalan, uangnya nggak cukup dari Terus itu di cross check, Iya. ternyata diambil ngopi ya kan. Soalnya sekarang kalau nggak ngopi kayaknya nggak bisa kerja, gimana dong, pusing gitu. Nggak ada ide gitu. Bener. Tapi Mbak ngomongin jadi kayak agak kebalik lagi lah ya, belakang ya gitu ya. Fresh jobber pengen traveling, ya kan, udah punya duit gitu kan, udah financial check up.
dia punya utang gitu. Nah, baiknya Aha. utangnya ini dilunasin aja dulu, baru Aha. udah deh, baru lo enak traveling gitu kan. Iya. Atau ya udah dibagi aja posnya semampunya Aduh. akhirnya. Ini nggak jadi jalan-jalan ini sih. Iya. Tapi kadang-kadang Itu kan jadi dilema loh. Iya, dilema, Dilema, Mbak, gitu. Mbak, Jadi tantangan gitu. dilema juga tuh dengan Iya. adanya istilahnya jadi kayak ada tanggungan tapi gue juga mau healing nih. Iya, gitu. gitu. Nah, artinya tadi keuntungannya kita melakukan financial check up di awal adalah kita tahu kemampuan keuangan kita. Kalau misalnya ternyata pengen jalan-jalan sih ikut Kris gitu kan ya, pengen jalan-jalan nih, tapi aku masih ada utang. Riz gimana dong? Oke, mau liburannya aman, nyaman, tenang gitu ya, nggak diganggu dengan tagihan-tagihan, atau gitu ya tetap liburannya nggak apa-apa deh ditangguh ya nanti aku bayar gitu ya. Oke. Ada dua, kalau ternyata pendapatannya ini atau yang ditabung tadi itu bisa untuk melakukan kedua-duanya, ya kenapa enggak? Gitu. Tapi kalau ternyata pendapatannya hanya cukup untuk skala prioritas, ya udah bayar utang dulu deh. Itu poinnya. poinnya. Itu poinnya. Supaya tenang. Iya, Kan soalnya gak enak dia- pas liburan bener. terus tiba-tiba Jatuh ada tempo. tagihan jatuh tempo. Soalnya kan biasanya mengingat Iya, lagi anak yang kerjaan pertama, dapat kerjaan pertama kan ya nggak jauh dari UMR. Iya. Standarnya kan segitu, Yes, ya betul. kan. Nah, biasanya kan kalau segitu ke sana ke sini Iya, iya. habis, ya kan Terus gitu. kurang. Nah, Ujung-ujungnya utang utang. dulu, bayar pay letter lah, Iya. ya kan yang letter Iya, itu. iya, ya. iya, iya, iya. Ya, jadi memang harus buat skala prioritas. Kalau misalnya saat ini memang punya utang yang memang harus punya kewajiban yang harus dibayar, ya bayar aja dulu. Gitu. Toh liburan juga negaranya tetap akan ada di sana, betul nggak sih? Benar. Gitu. Toh tempat hiburan-hiburan makin banyak lagi yang akan bermunculan gitu ya. Siapa tahu kita bisa liburannya jadi lebih bagus, lebih jauh lagi negaranya gitu. Ya udah buat skala prioritas aja. Oke. Berarti menarik. tetap ingat WBI tadi ya. Iya. Jangan kebalik ya. Iya. WBI ya. WBI, Wajib, Wajib, wajib. butuh ini. Iya. Wajib dulu. Utang wajib kan ini harus Iya, dibayar. benar. Karena sekarang itu kebalik gitu kan ya. Orang mah liburan itu buat healing, tapi begitu liburan selesai malah pusing dengan Iya, cicilan, iya, dengan betul, tagihan. bener gitu Gitu. ceritanya. Temenku tuh kemarin baru pulang ceritanya gitu kan, baru pulang lah dari negara sebelah gitu kan, ngechat kesel gitu ya, nggak usah ngomong lah ya chattingan apa pokoknya, kayaknya tagihan gue kan jadi bengkak ya perkara ini, begini ngomel-ngomel gitu. Ya udah sih, yang penting dibayar aja ya sekarang. Iya, Udah gitu. Jadi healingnya pas di sananya, Bener. pas kembali Pusing. pusing. Kayaknya tagihan gue banyak Tri ya kan, Iya, ini iya. ya Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayaknya bukan solusi juga ya kalau kayak gitu ya. Harusnya kan pas Iya. kembali itu masih healing ya. Iya, betul. Jadi artinya apapun itu tetap dipastikan pada saat kita perginya enjoy, pulangnya juga enjoy. Ya, Nah, tuh, gitu. Wajib tuh harus Ya kan? diingat pokoknya itu tadi. Makanya jangan salah menghitung dan menabung ya kan. Benar-benar. Benar-benar karena Harus. sebenarnya semua tujuan keuangan itu bisa terwujud asal kita tahu porsi keuangan kita ada di mana, kapan target kita waktu apa akan mencapainya, kemudian bagaimana cara yang bisa kita lakukan. Kalaupun pendapatannya kurang, coba lihat peluang. Nah, sebenarnya kan caranya Iya. segitu, cuman kadang-kadang kita udah deh nggak mungkin deh. Ngutang aja deh, cara simpel, ya kan? Itu yang paling simpel Mbak, paling cepat Oke. soalnya ya kan. Gitu. Benar-benar. Pokoknya jangan terlambat sadar aja gitu. Tadi kan udah pengen FOMO gitu kan, Iya. terus sadar. Oh, Betul. gue Kayak mau orang liburan sakit. gitu. Oke, jadi Iya kan? deh. Kalau aku tuh bilang kayak kenapa sih kita penting banget untuk mengatur keuangan, bukan hanya untuk First Jobers, untuk apapun generasinya tetap harus mengatur keuangan gitu. Karena aku tuh selalu bilang gini, kita itu kalau misalnya banyak orang tuh kayak orang sakit, baru datang Oh, iya. periksa, kalau udah aduh kayaknya pusing, Udah deh. pusing. Aduh kayaknya depan belakang udah pusing. Nah biasanya juga begitu, biasanya datang akan sadar kalau udah terlibat dengan utang-utang yang begitu Iya. banyak gitu kan ya. Nah itu jadi sebelum itu terjadi maka yuk buat anggarannya gitu ya kan, Benar-benar. buat keamanan finansialnya biar kita nggak stres, biar kita tenang, kalau mau beli apa-apa nggak pusing gitu kan ya. Lihat harga sebentar, ngecek uang ada beli, nggak ada ya sudah gitu kan ya. Benar-benar. Gitu. Jadi penting banget sih. Oke. Menarik Menarik obrolannya. obrolannya ya ya. kan? Jadi Mm-mm. sebenarnya berawal dari generasi saat ini, tapi sebenarnya berefek juga untuk generasi-generasi yang lama-lama juga ya, Betul. gitu ya. Semua generasi lah. Iya. Iya. Sebenarnya financial checking perlu, sadar diri perlu, terus memanfaatkan tujuan Benar. gitu Iya. untuk sebagai border kali ya. Iya, Iya, iya benar-benar. gitu. Oke, kayaknya menarik obrolan Aha. kita. Ya, Ya. Kita mantap mungkin nih pokoknya. Bisa ketemu lagi nanti ya kan untuk Betul. ngobrolin yang lain lagi ya Aha. Barista ya. Ya dan thank you banget nih Barista untuk
gimana harus ngeplot, gimana harus nyari promo yang bener, terus menggunakan fitur tabungan yang menguntungkan juga nih buat savingnya para generasi ini ya gitu. Dan ya mungkin buat sobat kontan yang ingin punya referensi tabungan yang menguntungkan, bisa cek yang berikut ini ya. Bagi Anda yang ingin membuka tabungan falas, dapat membuka tabungan falas dari J-Trust Bank. Tabungan falas J-Trust memberikan simpanan dengan 5 pilihan mata uang asing favorit, yakni dolar Amerika, euro, dolar Singapura, Jepang yen, dan dolar Australia. Dengan perhitungan suku bunga yang dihitung berdasarkan saldo harian nasabah perorangan atau non-perorangan, dapat menikmati beragam keuntungan menabung sekaligus berinvestasi dalam tabungan falas J-Trust. Oke, terima kasih Mbak Arista udah Sama-sama. datang di podcast di Kontan ya kan. Semoga kita ketemu lagi untuk ngobrolin hal-hal yang lebih seru lagi. Lebih seru lagi, ya Mas kan. Leni. Untung-untung kalau kita ini ya ngebahas Gen Z soalnya Nah, akan ada habisnya. Nggak Nggak akan akan ada ada, habisnya, finansial benar. keuangan nggak ada habisnya lah Iya, pokoknya ya. oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman Kontan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan konten podcast ini ke teman-teman kalian.